dari maksudku. Rancangan Tuhanku baik semuanya. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu PKLU yang dikasihi. Selamat bertemu dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama dengan saya, John Kakelatu dari GPIB Eklesia di DKI Jakarta. Sebelum kita beristirahat malam ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal 20 ayat 14 sampai dengan 18. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Sebelum kami beristirahat malam ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami siap mendengarkan dan melaksanakannya dalam hidup kami. Amin. Sesuai bacaan SBU malam ini yang diberi judul Jangan Lupakan Tuhan dalam Siasatmu, terambil dari kitab Amsal 20 ayat 14 sampai 18 yang menyatakan, Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Ayat inti dalam bacaan kita adalah ayat ke-18, yaitu rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, umumnya kalau kita mau membeli makanan, maka kita akan memilih yang murah, yang murah harganya tapi enak rasanya. Atau kalau kita mencari barang, kita mau yang berkualitas tinggi tapi harganya murah. Di sisi lain, penjual juga berpikir untuk mencari keuntungan dengan modal yang seminim mungkin, namun mendapat keuntungan besar. Kalau kita lihat pola ini, sebenarnya ya sah-sah saja untuk dilakukan. Namun, pasti ada pihak yang dirugikan, pembeli atau penjual. Hal yang semacam ini strategi atau siasat yang dilakukan oleh manusia dalam menjalankan bisnis atau kehidupan. Dan dalam penerapan strategi ini sebenarnya yang menonjol adalah keegoisan manusia yang ingin agar keinginannya terpenuhi tanpa memperdulikan akibat terhadap orang lain. Seharusnya dalam setiap siasat Tuhan disertakan agar ada damai sejahtera. Penulis kitab Amsal menyatakan dengan jelas bahwa Allah sering ditinggalkan ketika manusia bersiasat agar hidupnya menjadi baik atau tujuannya tercapai. Padahal Allah sudah merancangkan segala yang baik bagi manusia. Ayat 14 sampai 18. Seharusnya anak-anaknya tidak hidup dengan egois dan melupakan Tuhan, tetapi dapat melihat dengan iman rancangan Allah yang telah dipersiapkan bagi kita. Adapun rancangan kita dan bagaimanapun siasat yang kita gunakan untuk meraihnya, jangan pernah lupakan untuk mengikuti sertakan Tuhan di dalamnya.
Allah mengetahui apa yang paling baik bagi kita semua. Biarlah kita melepas lelah di malam hari ini sambil bersyukur kepada Allah akan apa yang sudah kita lalui di hari ini, dan serahkanlah kehidupan kita selanjutnya dalam pimpinannya. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang memiliki rancangan yang indah dalam hidup kami, anugerahkanlah hikmat-Mu agar kami dapat menyadari apa yang baik yang Engkau perkenankan untuk kami raih dan capai, dan apa yang buruk yang harus kami hindari. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu telah bersama-sama mengikuti renungan malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jawaban Tuhan bagi doaku selalu indah pada waktunya, biarpun lama penantianku. Rancangan Tuhanku baik semuanya. Kelingking naik